Indonesia menghabiskan 5,9 triliun buat bikin eKTP. Ada chipnya, ada biometriknya. Tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di fotokopi. Kita punya KTP, udah pakai chip, apa-apa urusan harus pakai fotokopi lagi. Ditanya lagi kakak, ditanya lagi surat lahir, ditanya lagi kalau kami ini surat baptis. Mampus kita. Gimana mau ikut kayak Malaysia? Yang kayak gitu aja kita nggak ada. Benar nggak sih guys? Ramai lagi yang tak tahu sebenarnya nak claim Budi 95 dekat Petron. Senang sangat. Hanya guna MyCard and tak perlu daftar any apps. Ramai pula yang tanya tau, kenapa dekat MyCard ni je yang boleh detect kelayakan untuk RON 95 subsidi pula? Apa yang ajaib sangat pasal MyCard ni pula kan? Dalam IC kita KTP kita tu ada wang. Apa kabar guys? Selamat datang kembali di channel RJ Story. Dalam video kali ini, kita akan bincangkan satu topik yang sedang hangat diperkatakan. Perbandingan antara eKTP Indonesia dan MyCard Malaysia. Kedua-duanya nampak canggih, ada chip, ada biometrik. Tapi persoalannya, kenapa fungsi dia sangat berbeza? Ada yang kata jurangnya sampai 15 tahun. Betul ke? Jom kita kupas sama-sama dengan santai tapi penuh fakta. Tapi kita tadi banyak disampaikan teman-teman, saya mau tunjukkan sedikit aja. Mungkin kita bisa belajar dari sini, karena kita selalu terlalu banyak teori-teori dan usulan-usulan proyek. Coba tolong ditayangkan. Indonesia menghabiskan 5,9 triliun buat bikin eKTP. Ada chipnya, ada biometriknya. Tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di fotokopi. Sementara Malaysia pakai kartu yang sama, namanya MyCard, tapi buat ngatur subsidi BBM. Rakyat Malaysia tinggal tap MyCard di pom bensin. Sistemnya langsung cek identitas, ngecek kuotanya, dan kasih harga subsidinya otomatis. RON 95 harganya cuma 1,99 ringgit per liter, sekitar 7.200. Nggak perlu antri, nggak perlu surat keterangan, nggak perlu aplikasi, nggak perlu fotokopi KTP, nggak perlu daftar. Sistemnya simple, MyCard masuk ke reader, connect ke database pemerintah, verifikasi dalam hitungan detik. Tiap warga dapat kuota 200 liter per bulan. Kalau kita lewat kuotanya, kita bayar harga biasa. Nggak ada yang bisa menyalahgunakan. Bahkan kalau ketahuan curang, kuota kalian di MyCard itu langsung diblokir. Nggak bisa ngisi BBM subsidi lagi. Buat kendaraan logistik di Malaysia, mereka punya fleet card, kuota diesel digital per perusahaan. Hasilnya pemerintah Malaysia hemat 600 juta ringgit per bulan. Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung kedeteksi. Sekarang kita balik ke Indonesia, eKTP kita itu punya chip NFC, punya data biometrik. Teknologinya sama kayak MyCard di Malaysia. Tapi kita pakai buat apa? Fotokopi buat buka rekening, fotokopi buat daftar SIM, fotokopi buat daftar BPJS. Padahal chipnya bisa dipakai langsung loh itu loh. 12,4 juta rakyat Malaysia udah pakai sistem ini dalam hitungan bulan. Indonesia, kita udah punya eKTP dari 2011, 15 tahun. Dan chipnya belum dipakai buat apa-apa yang meaningful. Masalahnya ini bukan teknologi. Teknologinya tuh udah ada di situ, di KTP kita semua. Masalahnya ini political will aja. Dan itu yang harus kita tuntut sebagai masyarakat. Mungkin kita harus merenung sedikit lah. Kapan sih kita belajar? Kita kalau urusan ngambur-ngamburkan uang tuh juara satu, Pak. Untuk data saja. Padahal kalau kita pakai single data ya, ID card ini, KTP ini bisa dipakai untuk semua. Ini Pertamina keluar uang bikin data sendiri untuk subsidi, ya, nggak menyelesaikan persoalan itu, banyak persoalan di sana. KPU keluarkan uang untuk data pemilih, triliun-triliun nih semua urusannya ini, ya. Lalu BPJS bikin lagi, Kemensos bikin lagi, semuanya bikin hanya untuk urusan data. Luar biasa ini, pemborosan yang luar biasa kalau menurut saya. Entah kapan kita mau selesaikan. Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini, karena nggak pernah kelar. This is nothing personal, Pak, ya. Tapi ini persoalan kita. Dan saya kira benar tadi yang disebutkan, ini soal political will. Apakah revisi undang-undang admin duk ini memang akan membantu kita menyelesaikan, mengintegrasikan data itu keseluruhannya? Atau undang-undang yang sedang dibahas di balik tentang undang-undang satu data? Karena kelebihan kita di negara ini dalam urusan pemerintahan adalah semua hanya mikir urusannya.
Bukan tanggung jawabnya, urusannya. Hanya bagaimana kewenangan itu tetap ada, tapi nggak pernah menyelesaikan masalah. Semua berebut kewenangan, berebut urusan, ujung-ujungnya kickback. Ini yang sering jadi problem, redundancy terus terjadi. Untuk soal data ini, triliunan kita buang tuh tiap tahun. Tiap tahun. Padahal BRI punya data nasabah misalnya. Dan lain-lain lah. Juga tadi rumitnya kita punya KTP, udah pakai chip, apa-apa urusan harus pakai fotokopi lagi. Ditanya lagi kakak, ditanya lagi surat lahir, ditanya lagi kalau kami ini surat baptis, mampus kita. Lalu buat apa kita udah ada ujungnya? Ketika kita hilang KTP, diminta itu semua lagi. Triliun buat bikin eKTP. Ada chipnya, ada biometriknya. Tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di fotokopi. Iya benar itu kan. Kan diobrolin, ditonton itu di layar gede itu, di layar tancap tuh ya. Ditonton tuh rame-rame sama bapak-bapak yang terhormat. Selain itu, udah difotokopi ya. Itu udah dipakai itu dokumennya si fotokopiannya itu ya. Kita nggak punya alat untuk ngancurin itu. Di setiap kelurahan nggak ada alat untuk ngerobek kertasnya ya. Kalau di negara orang itu dokumennya dimasukin ke mesin, dirobek ya, jadi kecil-kecil. Jadi nggak bisa digunain sama orang-orang yang mau memanfaatkan dokumen. Nah, jadi jangan salah kalau dokumen orang Indonesia itu kalian boleh ketemu di bungkus makanan ya, bungkus gorengan, bungkus nasi uduk ya. Udah nggak ada harga dirinya dokumen orang Indonesia itu ya. Itu aja ya, itu aja kita nggak punya. Di setiap kelurahan tuh ada nggak mesin untuk menghancurkan data ya. Di fotokopi nggak apa-apa di fotokopi, tapi udahnya itu bisa-bisanya dokumen itu pindah ke tukang gorengan, tukang nasi uduk ya, kertasnya itu secara utuh. Saya pernah lihat secara utuh kartu keluarga orang untuk bungkus nasi ya. Tolonglah ya, upgrade lah, ini aja kita nggak ada kok ya, boro-boro mau ngikut kayak Malaysia ya, boro-boro mau ngikut kayak Malaysia, yang ini aja kita nggak ada kok. Bahkan banyak warga negara kita yang datanya digunakan oleh scammer. Ada yang tiba-tiba pinjol ya, ada yang tiba-tiba tanahnya dijual ke orang lain, ada yang tiba-tiba sertifikatnya udah digadein sama orang tidak dikenal. Ini banyak ya. Karena apa? Karena data kita itu memang nggak dilindungi ya. Kita disuruh fotokopi, tapi orang-orang yang kerja di dalam pemerintahan ini, yang nerima fotokopiannya ini, malah nggak bisa ngejaga data-data itu ya. Dibuang sembarangan, berceceran kemana-mana data orang Indonesia itu. Tolonglah ya. Gimana mau ikut kayak Malaysia? Yang kayak gitu aja kita nggak ada. Benar nggak sih guys? Nah, satu lagi saya mau nambahin ya. Sebagai anak rantau yang pulang ke negara kita perlu mendownload aplikasi All Indonesia. Seharusnya sesuai dengan nama All Indonesia, itu adalah semuanya punya Indonesia ya. Jadi urusan orang Indonesia di dalamnya. Tapi tidak. Ternyata yang lebih horornya lagi di dalamnya cuman ada bea cukai ya. Mau ke Disduk Capil kita harus ada IKD. Kita udah ada IKD ya. Terus itu data kita itu masih harus di-print lagi keluar bentuk kertas ya. Gitu ya. Nah, jadi nggak tahu gimana mau ngebenerinnya. Ayo, boleh nggak sih Indonesia niru kayak Malaysia? Guys, kalau kita tengok pada asasnya, eKTP Indonesia sebenarnya sudah dilengkapi teknologi moden seperti chip dan data biometrik. Tapi realitinya, penggunaan dia masih terhad. Kebanyakannya hanya untuk urusan pentadbiran seperti fotokopi dokumen, buka akaun bank atau urusan rasmi lain. Sedangkan di Malaysia, MyKad bukan sekadar kad pengenalan, tapi dah jadi satu sistem pintar yang boleh digunakan untuk pelbagai fungsi, termasuk pengurusan subsidi minyak, pengangkutan, malah sebagai dompet elektronik. Menariknya guys, di Malaysia, rakyat hanya perlu tap MyKad di stesen minyak. Sistem akan terus semak identiti, kelayakan dan kuota subsidi secara automatik. Tak perlu borang, tak perlu aplikasi tambahan, semuanya berlaku dalam beberapa saat sahaja. Setiap individu ada kuota tertentu dan kalau lebih, mereka akan bayar harga biasa. Sistem Ramai lagi ini yang bukan tak tahu sahaja sebenarnya memudahkan nak rakyat, identiti tapi 95 juga membantu dekat kerajaan Petron. mengawal Senang ketirisan sangat. dan Hanya penyalahgunaan guna MyKad subsidi. and tak perlu daftar any apps. First, korang masukkan je MyKad korang untuk semak kelayakan budi 95.
Lepas tu, bayar ikut bajet. Korang boleh pilih amount atau terus full tank. Dah siap, tinggal isi. Smooth je kan? Lepas tu, jangan lupa print receipt untuk lihat maklumat bodi 95. Kalau nak cara lain, boleh juga semak, bayar, isi dekat kaunter. Sama, senang je. Dekat Petron, semua pasti okey. Surau bersih, tanda selesa, staf pun peramah. So, lepas ni, jangan tunggu lagi. Semak, bayar, isi. Dengan bodi 95 di Petron. Senang, cepat, tak perlu app. Bye! Macam biasa guys. Dah mula dah start ada suara-suara yang berkumandang dan kedengaran. Jadi ramailah tanya hari tu RM100 cek dalam MyCard. Tara boleh pakai Sarah. Dan kali ni ramai pula yang tanya tau. Kenapa dekat MyCard ni je yang boleh detect kelayakan untuk RON 95 subsidi pula? Apa yang ajaib sangat pasal MyCard ni pula kan? Pada saya simple je sebab MyCard ni dia dah memang jadi sebahagian daripada hidup kita tau. Kita kesana kemari bawa MyCard, betul tak? Dan MyCard ni kita dah guna untuk macam-macam benda. Pergi mana-mana semua guna MyCard. Penting kot nak pergi voting, hospital, EPF. Semua nak kena ada MyCard. Jadi bila guna untuk subsidi petrol, jadi tak payahlah nak buat kad baru, betul tak? Tak payahlah nak buat apps baru. Kerajaan dah sediakan benda senang. Korang aware je. Guna apa yang dah ada, betul tak? Dan guys, PMX bakal umumkan satu benda yang confirm akan menyendangkan korang tak lama lagi. Tak percaya? Tunggu. So, korang rasa korang akan dapat ke subsidi yang PMX dah sediakan ni? Make sure MyCard korang updated dan chip berfungsi dengan elok. Kalau rosak, boleh terus tukar dekat JPN ataupun UTC cepat-cepat guys. Tapi apa yang penting kan, subsidi ni hanya untuk rakyat Malaysia yang layak sahaja. Jadi tak ada lagi lah isu pasal warga asing ataupun orang yang tak sepatutnya akan dapat manfaat ni. Setiap transaksi akan direkodkan secara digital, kuranglah kebocoran, betul tak? Kurang salah guna. Duit rakyat pula akan digunakan dengan lebih baik dan juga bertanggungjawab. Dan saya juga nak ucapkan tahniah lah kepada PMX. Walaupun kalau kita tengok dia ke sana, ke sini, meeting urusan negara. Dan benda yang senang yang dia dah sediakan ni, tak banyak pun sikit kita kenalah appreciate. Betul tak? So bagi saya lah ni satu langkah untuk semua rakyat Malaysia yang layak berpeluang mendapatkan harga pada RM1.99 1 liter bagi RON 95. MyCard ni bukan setakat IC tapi simbol keadilan untuk semua orang. So korang rasa macam mana? Boleh share pandangan korang dekat ruangan komen. Dan apa tunggu lagi guys? Jom sama-sama kita sebarkan cerita bagus pasal MyCard ni, okay? Kalian tahu nggak sih kalau di Malaysia itu bisa belanja dan bayar pakai KTP atau mereka menyebutnya IC. Selama di Malaysia, aku banyak sekali belajar. Mulai dari budaya, kebiasaan, bahkan aku belajar juga di sana. Bagaimana sih sistem mereka? Salah satunya kekuatan dari KTP mereka. Nah, KTP mereka ini bisa terhubung dengan aplikasi. Terus di dalam KTP mereka itu ada uang yang ditransfer oleh pemerintah mereka. Yang dimana uang yang dibagi sama pemerintah mereka bisa digunakan di supermarket seperti sembako dan produk rumah tangga. Nah, kalau kalian lagi jalan ke supermarket terus ada lihat sumbangan asas rahmah kayak gini, berarti itu adalah produk-produk yang bisa dibayar menggunakan KTP. Terus, apakah benar kalau uang yang ada di dalam KTP itu ditransfer oleh kerajaan mereka? Jawabannya iya. Oh ya, seberapa banyak sih uang yang ditransfer oleh pemerintah mereka? Nah, untuk yang single atau duda memiliki gaji di bawah RM2.000, maka akan mendapatkan uang sejumlah RM50 setiap bulannya. Sedangkan untuk yang sudah berkeluarga dengan gaji di bawah RM2.000, uang yang ada di dalam KTP mereka berjumlah RM100 per bulan. Eits, itu baru dari pemerintah Malaysia mereka. Untuk mereka yang tinggal di Sarawak, mereka juga dapat lagi loh dari pemerintah Sarawak mereka. Oh ya, uang-uang itu dari mana sih? Nah, menurut penyampaian dari keluarga angkatku, bahwa uang yang ditransfer dalam KTP mereka, semuanya itu berasal dari pajak, yang dimana hasil dari uang pajak mereka dikembalikan lagi untuk rakyat mereka. Bagaimana? Sekuat itu kan KTP mereka? Andai saja ya KTP kita bisa sekuat mereka, mau ngelamar kerja aja harus fotokopi KTP dulu. Atau enggak, kalau bikin KTP alasannya belangkonya habis. Kalau uang pajak kita bisa nggak sih kita nikmatin juga? Tahu gelap. Baru-baru ni aku ada nampak satu TikTokers Indonesia ni dia buat konten warga Malaysia bayar pakai kad. Tapi sebenarnya kad tu adalah IC ataupun KTP.
KTP Malaysia ni, kerajaan Malaysia ada bagi bantuan RM100 untuk beli barang-barang asas kayak beras, telur gitu. Jadi ada yang komen, kok masih pakai kad? Di Indonesia udah pakai QRIS. Kat Malaysia pun ada QRJ juga, QRIS, Touch and Go, e-wallet, macam Dana tu ada. Cuma kita pakai kad tu, tap tu sebab dalam IC kita, KTP kita tu ada wang. Dan juga IC kita itu juga boleh buat pergi bolak-balik Touch and Go, macam tol ataupun public transport boleh pakai IC. Dan juga KTP kami juga itu mempunyai subsidi minyak, subsidi minyak RON 95. So dekat situ KTP tu IC tu sangat berguna lah. Okay? Apa makna IC di Malaysia kalau di kami IKTP kartu tanda penduduk? Yang pertama, sebagai bukti kewarganegaraan. Yang kedua, digunakan untuk buka akaun bank. Yang ketiga, urusan hospital dan klinik. Yang keempat, mengundi atau pilihan raya. Yang kelima, urusan kerajaan dan resmi. Urusan kerajaan dan resmi ini menyangkut banyak benda. Contoh, IC rosak atau nak tukar alamat IC. Daftar kelahiran dan kematian. Daftar perkahwinan dan perceraian. Urusan cukai. Mohon bantuan kerajaan, STR, zakat dan lain-lain. Buat paspor, semua itu hanya perlukan satu IC. Bagi aku, nombor IC sangat unik, terdiri dari 6 angka pertama, dash 2 angka kemudian, dash 4 angka kemudian. 6 angka pertama, tahun lahir, bulan lahir, tarikh lahir atau tanggal lahir. Dash 2 angka kemudian, negeri lahir. Contoh kalau Johor 01, kalau Selangor 10, kalau Kuala Lumpur 14. Dash kemudian adalah nomor unik. Nomor unik ini ditentukan oleh kerajaan. Untuk nombor yang terakhir, kalau genap adalah untuk jantina, kalau genap perempuan, kalau ganjil lelaki. Jadi sangat susah untuk dipalsukan. Kalau korang adalah salah satu warga negara Malaysia dan keterangan aku atau penjelasanku ada yang salah, tolong dibetulkan. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia pula, sistem subsidi masih bergantung kepada barcode yang boleh dipindahkan atau digunakan oleh orang lain. Ini membuka ruang kepada penyalahgunaan, walaupun tujuan asalnya adalah untuk memastikan subsidi sampai kepada yang layak. Disinilah nampak perbezaan besar, bukan dari segi teknologi, sebab kedua-dua negara sebenarnya sudah ada asas yang sama, tetapi dari segi pelaksanaan dan integrasi sistem. Jadi guys, persoalan utama yang timbul, kenapa teknologi yang sudah ada tidak dimanfaatkan sepenuhnya? Ramai berpendapat isu ini bukan tentang kemampuan teknologi, tetapi lebih kepada dasar, perancangan, dan kesungguhan dalam melaksanakan sistem yang benar-benar efisien. Malaysia dilihat berjaya mengoptimumkan penggunaan MyKad, manakala Indonesia masih dalam proses untuk memaksimumkan potensi IKTP mereka. Sebagai penutup guys, perbandingan ini bukanlah untuk menjatuhkan mana-mana pihak, tetapi lebih kepada membuka mata dan memberi inspirasi. Setiap negara ada cabaran tersendiri, tapi apa yang penting adalah bagaimana teknologi yang sudah ada boleh dimanfaatkan untuk kebaikan rakyat secara menyeluruh. Mungkin sudah tiba masanya untuk semua pihak, kerajaan, pakar teknologi, dan masyarakat berganding bahu mencari solusi yang lebih praktikal dan telus. Untuk kita sebagai rakyat pula guys, teruskan bersuara secara bijak, beri pandangan yang membina, dan sentiasa sokong perubahan ke arah yang lebih baik. Sebab perubahan besar biasanya bermula dari kesadaran kecil. Terima kasih kerana menonton di RJ Story. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys. Jumpa lagi di video seterusnya.